Shalom Bapak Ibu Saudaraku, luar biasa cinta kasih Tuhan kepada saudara dan saya. Kita kembali dipertemukan di Jumat pagi ini. Itu adalah anugerah berkat dari Tuhan buat kita sekalian. Mari kita kembali memaknai kebaikan Tuhan ini lewat kesediaan kita menerima firman-Nya. Kita awali dengan doa saudaraku, mari kita berdoa. Dengan syukur kami kembali datang kepadamu Tuhan, menyembah Engkau karena kami sadar betul Engkaulah Allah bagi kami, Juru Selamat yang akan menuntun kami untuk memasuki kehidupan yang kekal. Tolong berkati kami Tuhan dalam kesediaan untuk menerima firman-Mu di pagi ini, agar firman ini menjadi semangat bagi kami di dalam menyatakan kehendak-Mu di kehidupan kami. Berfirmanlah ya Allah di sorga, karena kami sedia mendengarkannya. Demi Yesus Tuhan kami, amin. Saudaraku, bacaan Alkitab kita di Jumat pagi ini terambil dari kitab Amsal pasal 22 ayat 22 dan 23. Bagian Alkitab ini dibacakan demikian. Janganlah merampasi orang lemah karena ia lemah, dan janganlah menginjak-injak orang yang berkesusahan di pintu gerbang, sebab Tuhan membela perkara mereka dan mengambil nyawa orang yang merampasi mereka. Saudaraku, tema khotbah kita di pagi ini dituliskan demikian dalam sabda bina umat, ia membela yang lemah. Tentu kita bertanya saudaraku, kenapa selalu manusia diarahkan untuk memahami kehidupan orang-orang yang lemah, yang identik dengan kemiskinan, ketertinggalan dalam berbagai hal, mungkin karena tingkat intelektualnya yang biasa-biasa saja, tidak cemerlang atau cerdas dan seterusnya. Mengapa kita selalu diarahkan oleh Allah untuk memahami keadaan mereka dengan memberikan apresiasi, rasa hormat, tetap sayang, care atau mendukung mereka dalam segala hal? Tentu saudaraku, kita perlu tahu apa alasan kuat dari apa yang ditegaskan oleh firman Allah seperti yang tertulis di tema khotbah kita, yaitu ia membela yang lemah. Nah, tentu alasannya mudah-mudahan kita sepakat dengan apa yang saya katakan. Oleh karena orang yang ada dalam keadaan kuat secara ekonomi atau finansial, orang-orang yang pintar dan cerdas, orang-orang yang kuat secara fisik, berkuasa dan seterusnya, cenderung lebih bisa menafkahi hidupnya, lebih bisa memanage hidupnya daripada orang-orang yang disebutkan di awal khotbah tadi. Nah, artinya supaya kita yang memang mengalami kekuatan finansial, kekuatan intelektual dan seterusnya, mau selalu bersinergi orang-orang yang ada di sekitar kita yang mengalami keterbatasan yang disebutkan itu tadi. Mengapa demikian? Karena memang mereka juga adalah manusia yang sama, diciptakan oleh Allah. Mungkin ini maksud dari kalimat yang selalu kita dengar yang diucapkan orang-orang pintar, yaitu memanusiakan manusia. Sepanjang dia manusia, apapun latar belakang hidupnya, tidak dibedakan
dengan orang-orang yang memiliki kemampuan atau keadaan yang lebih dari orang-orang tersebut. Karena Allah tetap melihat mereka sebagai ciptaan yang termulia. Sepanjang, sekali lagi, sepanjang dia manusia. Maka kita yang menyembah Allah tidak juga memiliki kewenangan untuk berkuasa terhadap mereka. Memperbudak mereka, memperlakukan mereka dengan tidak manusiawi, tidak. Kalau Allah saja mau peduli dengan mereka, maka kita yang menyembah Allah juga harus berlaku sama. Itu yang dituliskan di dalam bacaan kita pagi ini. Pasal 2, Amsal 22 ayat 22 dan 23 dikatakan begini. Janganlah merampasi orang lemah, karena ia lemah. Dan janganlah menginjak-injak orang yang berkesusahan di pintu gerbang. Sebab Tuhan membela perkara mereka dan mengambil nyawa orang yang merampasi mereka. Bisa kita bayangkan saudaraku. Ketika kita memberlakukan kesewenang-wenangan kita terhadap orang-orang yang demikian, dikatakan dalam ayat 23, Tuhan akan mengambil nyawa mereka. Artinya begitu menentukan sikap kita terhadap mereka untuk kehidupan kita. Kalau kita merangkul mereka, kita menghormati mereka, kita menyayangi mereka, bahkan kita membantu mereka, kita memperoleh hidup. Nyawa kita nggak diambil. Memperoleh hidup dalam pengertian di sini, kita tetap hidup walaupun kita mati. Karena kebenaran yang kita lakukan kepada mereka, kematian kita membawa kita kepada sorga. Itu maksudnya saudaraku. Supaya kita tahu bagaimana betul-betul kita tidak melihat orang lain dalam perbedaan yang ada dengan kita. Lalu kemudian kita mengklaim diri kita lebih baik dari mereka. Lalu dalam penilaian itu kita mencampakkan mereka, kita melupakan mereka, bahkan kita menganiaya mereka. Tidak demikian. Coba kita belajar saudaraku dari kitab Efesus pasalnya yang ke-6 ayatnya yang ke-9. Kita lihat Efesus pasal 6 ayat 9. Dikatakan di sana demikian. Dan kamu tuan-tuan, perbuatlah demikian juga terhadap mereka. Dan jauhkanlah ancaman. Ingatlah bahwa Tuhan mereka dan Tuhan kamu ada di sorga. Dan ia tidak memandang muka. Baik sekali ayat Alkitab ini saudaraku. Kata Tuhan identik dengan orang yang kuat. Orang yang mampu. Orang yang berada. Orang yang mapan. Kata mereka yang didudukkan sejajar dengan Tuhan, itulah budak. Orang yang miskin. Orang yang lemah. Bisa dibilang juga orang yang bodoh. Tidak secerdas para tuan. Tapi dikatakan di ayat 9 Efesus 6 ini, dikatakan di sana, dan kamu tuan-tuan janganlah berbuat demikian terhadap mereka. Jauhkan ancaman. Ingat, Tuhan kamu dan Tuhan mereka ada di sorga dan ia tidak memandang muka. Itu kalimat yang harus kita bawahi, garis bawahi. Tuhan kamu dan Tuhan mereka ada di sorga dan ia tidak memandang muka. Artinya, siapa yang melakukan kebaikan, entah dia tuan atau hamba, itu yang diberkati oleh Allah. Siapa yang melakukan kejahatan, entah dia tuan atau hamba, itu dimurkai oleh Tuhan. Tidak sedikit juga saudaraku orang yang miskin sombong, maaf ya. Orang yang bodoh sok pintar dan seterusnya. Ya. Jadi kita dipanggil sama-sama saling bersinergi dalam kolaborasi lewat interaksi, komunikasi, relasi yang baik satu dengan yang lain di dalam memberdayakan potensi yang ada pada kita. Itu tugas kita sebagai manusia. Saling melengkapi, saling menopang, saling mendukung. Tapi memang kejahatan selalu banyak terjadi. Orang yang di atas merendahkan orang yang di bawah.
Kalaupun ada orang di bawah jahat dan orang di atas, itu karena akibat tekanan yang sudah tidak mampu dia tahan, sehingga keluar emosi marahnya. Dan tidak sedikit, misalkan pembantu membunuh tuan rumah, ya, bawahan membunuh pimpinan dan seterusnya. Ada saja hal-hal seperti itu. Karena mungkin tidak merasa lagi bertahan, tidak merasa tahan dengan tekanan-tekanan yang diberikan kepadanya. Lalu dia hadir seperti monster yang siap memangsa lawannya. Biar tuannya dia mangsa. Karena tekanan-tekanan itu tadi. Jadi mari saudaraku, kita saling sinergi dalam melaksanakan apa yang menjadi tanggung jawab kita. Saling menghormati, saling melengkapi, saling mendukung. Itu kekuatan kita. Di masa-masa COVID ini jangan ada yang saling menyalahkan. Semua punya tanggung jawab yang sama. Yang kaya, yang miskin, yang pintar, yang bodoh, yang terhormat atau tidak dan seterusnya. Kita sama-sama punya tugas memberantas penyebaran virus corona. Kita antisipasi langkah-langkah ke depan seperti apa supaya semua mengalami indahnya hidup, bahagianya hidup. Karena jujur di corona ini mau pintar mau kaya sama-sama susah. Jadi bukan orang miskin saja yang susah. Mau pengusaha besar terkenal sekalipun dan seterusnya. Sama-sama saudaraku. Kita diperhadapkan dengan situasi yang sama. Mari kita saling menghormati, saling menyayangi, saling melengkapi, saling memotivasi dalam pemberdayaan potensi yang ada pada kita. Itulah kekuatan kita. Yakin Tuhan memberkati kita dalam kesediaan yang demikian. Tuhan memberkati firman-Nya. Amin. Mari kita berdoa saudaraku. Tuhan Yesus, terima kasih. Kami diajarkan untuk memahami bahwa dalam menjalani hidup ini kami sama di hadapan Tuhan. Bukan karena pangkat lalu kami dibedakan, bukan karena keadaan ekonomi lalu kami dibedakan, bukan karena tingkat intelektual lalu kami dibedakan, tapi kami semua sama. Karena itu ya Allah di sorga kami mohon, berikan pengertian ini kepada kami agar kami betul-betul bisa saling bersinergi, saling menghormati, saling menguatkan, saling motivasi satu dengan yang lain untuk memberantas apapun yang ada dalam kehidupan ini, khususnya memberantas wabah virus corona ini. Kami siap melangkah hari ini karena kami tahu Tuhan bersama dengan kami. Dan dalam bersama dengan Tuhan kami mampu bersinergi satu dengan yang lain. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa kepada Bapa di sorga. Haleluya, puji Tuhan. Amin.